Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ainul Khairana. Saya mahasiswa dari jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 2. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang 3 aliran dalam pendidikan Islam. 3 aliran itu adalah yang pertama ontologi, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga ada aksiologi. Jadi ontologi itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata ontos dan logos. Jadi ontos itu artinya yang ada, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi sederhananya ontologi itu ilmu yang berbicara tentang yang ada. Jadi secara istilah ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup atau suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Jadi ontologi itu merupakan salah satu cabang filsafat yang ingin dicari dan menemukan hakikat dari sesuatu yang ada. Nah, Allah itu telah membekalkan beberapa potensi kepada kita untuk berpikir. Jadi ada 3 kunci. Yang pertama ada taklim, yang kedua ada tarbiyah, yang ketiga ada takdim. Jadi taklim ini yaitu mengacu pada pengetahuan, pengenalan, dan pemahaman terhadap segenap nama-nama atau benda ciptaan Allah. Kalau tarbiyah itu, kata ini berasal dari kata rob yang berarti memelihara, mengajar, dan membesarkan serta mendidik. Yang ketiga ada takdim. Kata ini berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada diri manusia. Nah, aliran yang kedua itu ada epistemologi. Jadi secara terminologi, epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validasi atau sah berlakunya pengetahuan itu. Untuk memahami pengertian dari epistemologi berasal dari kata episme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi itu ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Epistemologi itu juga disebut teori pengetahuan, yakni suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu atau keilmuan. Jadi aliran yang ketiga, aksiologi. Aksiologi secara terminologis berasal dari kata aksios dari bahasa Yunani yang berarti nilai dan logos yang berarti teori atau ilmu. Secara historis, istilah yang lebih umum dipakai adalah etika atau moral. Tapi sekarang ini istilah aksios dan logos lebih akrab dipakai dalam dialog filosofis. Dengan mengambil arti dari kedua kata ini, maka aksiologi berarti teori tentang nilai. Jadi apa sih hubungannya dengan pendidikan? Jadi yang pertama itu hubungan ontologi dengan pendidikan. Dasar ontologi pendidikan adalah objek materi pendidikan, ialah sisi yang mengatur seluruh kegiatan kependidikan. Jadi hubungan ontologi dengan pendidikan itu menempati posisi landasan yang berdasar dari fondasi ilmu di mana disitulah terletak undang-undang dasarnya dunia ilmu. Yang kedua ada hubungan epistemologi dengan pendidikan. Jadi epistemologi berhubungan dengan pendidikan adalah untuk mengembangkan ilmu secara produktif dan bertanggung jawab serta memberikan suatu gambaran-gambaran umum mengenai kebenaran yang diajarkan dalam proses pendidikan. Yang ketiga ada hubungan aksiologi dengan pendidikan. Jadi penerapan aksiologi dalam pendidikan itu dapat dilihat melalui mata pelajaran ilmu sosial, kenegaraan yang mengajarkan etika dan sikap baik kepada peserta pendidik. Nah, jadi ada pula sumber dalam pendidikan Islam. Ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijtihad. Nah, Al-Quran itu sumber utama pendidikan Islam karena memiliki konsep pendidikan yang lengkap dan mendalam. Al-Quran menjadi sumber nilai dan norma bagi umat Islam. Memahami dan menerapkan Al-Quran secara utuh adalah keharusan bagi umat Islam. Yang kedua ada Sunnah, berupa perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi Muhammad SAW menjadi sumber pendidikan Islam. As-Sunnah juga menjelaskan konsep dalam Al-Quran dan memberikan contoh metode pendidikan yang tepat. Yang ketiga ada ijtihad, pemikiran mendalam oleh ilmuwan syariat Islam untuk menetapkan ilmu hukum Islam termasuk dalam aspek pendidikan. Ijtihad harus berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Jadi sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.